Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslifatul Karomah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bina Songo Semarang, angkatan 2018. Nah, tema kita kali ini adalah Kutinggalkan Dia Karena Dia. Tema ini cukup digemari bagi kalangan muda milenial. Berawal dari sebuah keprihatinan di mana banyak sekali remaja yang tergelincir dalam lubang kemaksiatan bernama pacaran. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang rela, melakukan hubungan biologis meski mereka belum sah menjadi suami istri. Akibatnya terjadilah hamil di luar nikah yang sebagian berujung pada aborsi. Banyak sekali kita temui di lingkungan sekitar kita menemui teman-teman atau bahkan adik kelas atau kakak kelas kita yang melakukan hal yang tidak baik tersebut gitu. Nah, untukmu jombloan jomblowati, jomblo fisabilillah, jomblo sejati adalah satu kebiasaan terlarang dalam Islam, namun telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, kebiasaan tersebut dianggap lumrah, wajar, dan tidak perlu dipermasalahkan. Kebiasaan tersebut bernama pacaran. Bahkan saya sering banget menemukan celoteh-celoteh yang menurut saya itu konyol gitu kan. Dia bilang gini, kita pacaran sehat kok gitu, bahkan kita LDR-an malah gitu kan. Jarang juga ketemuan, skin touch juga enggak gitu kan. Tapi menurut saya itu suatu alasan yang konyol gitu, karena pacaran sehat menurut saya itu nggak ada. Pacaran itu malah sebuah penyakit menurut saya gitu kan, karena nguras waktu, nguras energi, nguras uang gitu kan ya. Kanker kantong kering kan penyakit kan, nguras waktu. Saya tuh harus teleponan terus sama saya si doi gitu kan, sampai begadang tengah malam. Akibatnya kamu jadi insomnia, kekurangan istirahat kan, jadinya sakit gitu kan ya gitu. Terus ada lagi yang bilang gitu kan, ini yang menurut saya paling konyol lah gitu kan, kita pacaran islami kok gitu kan. Islami dari mananya gitu kan, nggak ada istilahnya pacaran bawa-bawa agama kayak gitu. Terus dia bilang kita saling ingetin dalam hal ibadah gitu kan, jangan lupa sholat, jangan lupa sedekah, jangan lupa bayar zakat gitu kan. Emangnya kalian tuh panitia zakat gitu kan, tanpa pacaran pun gitu loh. Kalian kan pasti kalau ngingetin di ibadah ada orang tua kalian di rumah gitu kan, ada HP juga, ada alarm. Apa gunanya HP dan alarm itu kalau nggak dimanfaatin gitu loh ya kan. Selain itu juga ada para muazin yang setiap waktu sholat selalu mengumandangkan azan bukan berarti kalian ngeremehin para muazin dong gitu kan. Emang dikiranya nggak ada yang ngingetin aku sholat, terus si muazin itu ngapain kalau nggak ngingetin sholat gitu kan ya. Para muazin itu kan mengumandangkan azan kan untuk ngingetin kita, ayo hayya ala sholat, mari kita sholat, hayya ala falah, mari menuju kemenangan gitu kan. Itu tuh panggilan Allah untuk kita segera menuju ke masjid ataupun melaksanakan sholat tepat waktu gitu kan. Berarti kalau misalnya kita menganggap nggak ada yang ngingetin aku, berarti selama ini kita menganggap Allah sebagai apa gitu kan. Kita ngabain panggilan Allah kan namanya gitu ya kan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Artinya di sini kita aja mendekati zina itu nggak boleh gitu, apalagi sampai melakukannya gitu. Karena di sini tuh pacaran tersebut merupakan suatu jalan untuk mendekati zina tersebut gitu. Makanya di sini tuh dilarang gitu kan. Karena zina itu akan mengakibatkan ketidakjelasan nasab anak dan juga mendapatkan azabnya Allah gitu. Tentu kita sebagai umat muslim gitu kan, sebagai muslim
nggak mau itu terjadi kan kepada kita dan kepada generasi penerus kita gitu kan. Zina itu banyak banget macamnya teman-teman, ada zina mata, zina hati, zina tangan, dan lain sebagainya gitu. Jadi dekati aja nggak boleh gitu, apalagi sampai melakukan gitu kan. Allah sudah melarangnya, dan kalau misalnya kita tetap melakukan pacaran berarti kita melanggar larangan Allah kan gitu. Oke, berbicara tentang cinta, saya yakin teman-teman punya penjelasan masing-masing, versinya masing-masing tentang memaknai cinta. Menurut saya cinta itu padanya terdapat dua sisi, ada kebaikan dan keburukan. Karena cinta yang disalurkan sesuai dengan tempatnya maka kebaikanlah yang akan muncul darinya, begitulah sebaliknya gitu. Karena sejatinya cinta itu hanya akan memunculkan nilai-nilai kebaikan jika kita bisa menempatkan cinta tersebut pada jalan yang semestinya. Tidak dapat dipungkiri jika kita sebagai manusia itu membutuhkan cinta, karena cinta merupakan kebutuhan dasar manusia gitu. Bisa dibayangkan kalau misalnya di dunia ini, di kehidupan ini, kita hidup tanpa cinta mungkin akan terasa sangat hambar gitu. Namun kembali lagi, kita harus bisa menempatkan cinta tersebut sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat gitu. Jika tidak, cinta yang semula melahirkan nilai-nilai kebaikan akan berubah menjadi bencana gitu. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tentunya mengikuti ajaran beliau kan, baik itu sikap dan perbuatan beliau gitu, sesuai dengan sunnah Nabi gitu. Nah, ada nggak sih teman-teman itu menemukan di sepanjang sejarah Nabi gitu kan, ambil contohnya aja buku Sirah Nabawiyah gitu, kalau kita baca, ada nggak sih beliau itu ngajarin kepada para sahabatnya kala itu dan umatnya di kala itu, ngajarin kami itu harus pacaran dulu sebelum nikah? Saya rasa itu tidak ditemukan ya, karena memang nggak ada gitu. Nah, maka dari itu kalau kita misalnya pacaran gitu kan ya, berarti kita itu termasuk umatnya beliau atau tidak gitu. Nah, di sini saya bukan maksud menggurui ataupun merasa paling benar atau merasa paling suci. Namun di sini saya hanya memberikan opsi dan jawabannya ada di teman-teman masing-masing. Nah, sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur segala sisi kehidupan manusia, termasuk dalam perkara cinta. Islam menerima hadirnya cinta sebab cinta itu merupakan fitrah, karena memiliki emosi, pikiran, rasa malu, dan pasti setiap insan itu juga memiliki rasa cinta. Bahkan Islam menempatkan cinta dalam sebuah bejana emas yang terlihat indah berkilat-kilat gitu, bukan dalam guci tanah yang lama-kelamaan akan kotor bahkan menghitam gitu. Cinta sejati dalam Islam itu merupakan cinta antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh kasih sayang yang tulus dan timbul dari hati yang ikhlas. Cinta sejati itu bukan berasal dari hal yang bersifat duniawi saja, tapi cinta sejati dalam Islam itu adalah tak lekang oleh waktu karena dua pelakunya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi hubungan cinta dalam Islam ini dilandasi oleh akhlakul karimah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita saling mencintai karena Allah, maka itu akan meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. So, what should we do, girls? Sebagai muslim-muslimah yang serius ingin berhijrah untuk tidak berpacaran lagi gitu. Yang pertama-tama adalah jangan jadi muslimah murah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan wanita dengan kelengkapan diri yang sempurna. Wanita tercipta sebagai makhluk yang mahal gitu. Jadi jangan jual anugerah Allah yang sempurna ini dan yang istimewa ini kepada kaum wanita dengan harga yang murah gitu. Teman-teman pasti tahu maksud saya kan?
apa itu wanita yang murah dan apa itu wanita yang mahal. Jadi itu opsinya tuh ada di diri teman masing-masing, pengen jadi wanita yang mahal atau pengen jadi wanita yang murah. Terus sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, perempuan apabila sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, serta taat pada suaminya, maka masuklah ia ke dalam pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari gitu. Jadi kita tuh di sini udah dijamin loh gitu. Tinggal take actionnya aja lagi gitu kan. Walaupun benar nggak mudah untuk melakukan hal ini semua gitu kan. Banyak banget rintangannya gitu kan. Tapi disitulah tantangan kita gitu kan. Sebagai seorang muslimah yang benar-benar menjaga marwahnya dan izzahnya gitu, kemuliaannya. Dan yang kedua, usia 20-an, usia yang sangat produktif dan banyak hal yang ingin dilakukan di usia tersebut gitu. Jadi ketika kita ingin tidak memikirkan lagi tentang hal yang bernama pacaran, tentunya kita harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat positif gitu kan. Misalnya bikin bucket list tentang cita-cita yang ingin dicapai, cita-cita jangka pendek, jangka sedang, bahkan jangka panjang gitu. Jadi sibukin diri aja gitu ke dalam hal-hal yang bersifat positif gitu. Insya Allah pikiran untuk pacaran itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Dan fokus saja kepada masa depan yang gemilang gitu kan. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih, bahagiakan orang tua, menjadi kakak yang teladan bagi adik-adiknya, menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi gitu kan. Jadi saya rasa ketika kita udah sibuk dalam hal-hal yang bersifat positif tersebut, mikirin pacaran tuh kayak buang-buang waktu aja gitu, kayak nggak guna gitu sih buat mikirin hal-hal yang nggak berdampak positif untuk diri kita gitu. Yang paling penting itu adalah berada di lingkungan orang-orang yang soleh gitu. Ketika kita fokus ingin berhijrah gitu kan, ketika kita sudah mendapatkan dorongan internal dari diri sendiri, kita juga perlu dorongan eksternal dari lingkungan sekitar gitu. Jadi step terbaiknya itu juga berada di lingkungan orang yang soleh gitu. Ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang soleh, insya Allah kita nggak ada niatan untuk berpacaran lagi gitu, karena kita fokus mengikuti pengajian gitu. Apalagi kita misalnya yang tinggal di daerah perkotaan gitu kan, sangat mudah aksesnya untuk mencari kajian-kajian misalnya dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan dai-dai masyhur lainnya gitu. Jadi mudah banget sih buat kita tuh misalnya yang daerah di perkotaan gitu untuk mencari kajian-kajian atau pengajian gitu. Terus yang selanjutnya adalah jangan jadikan medsos itu, atau misalnya kita tuh bisa mengurangi penggunaan medsos agar kita tuh tidak terjerumus dalam lembah kemaksiatan gitu. Jadi gunakan medsos itu sebaik mungkin. Saya sendiri cuma punya 3 medsos, Facebook, WA, dan TikTok gitu. Saya gunakan Facebook itu untuk memfollow ustadz-ustadz atau dai-dai, kiai-kiai, habib-habib gitu kan. Ya terus nanti kalau misalnya kita online gitu kan, pasti ada notifnya tuh konten terbaru dari ustadz siapa gitu kan. Nah minimal kita tuh nge-share aja gitu, nge-share konten ceramah tersebut gitu. Terus kalau misalnya di WA juga sebisa mungkin kita mencoba untuk berdakwah kecil-kecilan terlebih dahulu gitu. Memang nggak mudah sih gitu, karena nanti pasti bakal banyak banget teman-teman yang bilang, kamu tuh so suci banget sih jadi orang gitu kan, jangan so alim deh gitu, nge-share konten-konten kayak gini gitu kan. Tapi disitulah letak tantangan kita gitu sebagai seorang muslim. Mampu nggak sih kita tuh naik ke step yang lebih tinggi lagi sebagai seorang muslim gitu kan, agar derajat kita itu diangkat oleh Allah. Terus misalnya kalau TikTok, kita tuh ada kisah yang sangat inspiratif sekali menurut saya. Seorang anak murid dan seorang syekh gitu kan. Si anak murid ini bilang kan, "Syekh,
aku main ke Arab Saudi kok yang aku temuin cuma apa ya, klub-klub malam gitu kan, orang-orang mabuk-mabukan, bahkan pelacur gitu kan. Terus si Syah jawab kan, aku aja main ke Amerika nggak pernah tuh nemuin yang kayak gitu kan. Yang aku temuin adalah masjid-masjid, kajian-kajian gitu. Jadi intinya di sini itu kita akan ditemukan dengan hal-hal yang kita cari gitu. Kalau misalnya kita mencari keburukan, ya Allah akan menunjukkan atau mendatangkan keburukan itu kepada kita gitu kan. Berbeda halnya dengan kalau kita misalnya mencari kebaikan, maka Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan tersebut gitu. Jadi gunakan medsos sebaik mungkin. Terus yang selanjutnya, blok, tutup akses semua tentang si doi. Memang nggak mudah sih gitu kan, tapi inilah yang harus kita ambil gitu kan, jalan terbaiknya ya salah satunya ini gitu. Memang nggak mudah sih gitu kan, bahkan ada yang bilang gitu kan, kita tuh di sekolah tuh diajarin buat mengingat bukan buat melupakan, jadi mustahil aku bisa melupakan si doi gitu kan. Ya emang benar gitu kan, bener banget malah gitu. Jadi di sini tuh kita bukan fokusnya untuk melupakan si doi, tapi walaupun kita nggak harus melupakan, tapi kita jangan sampai terus-menerus mengingat si doi gitu. Jadi ketika kita fokuskan diri untuk menyibukkan diri ke hal-hal yang positif gitu, ikut kajian dan kegiatan sukarelawan lainnya gitu kan, akan otomatis pikiran tentang doi itu akan hilang dengan sendirinya gitu kan. Maksudnya nggak bakal dia jadi fokus utama dalam pikiran kita gitu, dia akan tersisihkan dengan sendirinya gitu ketika kita sudah benar-benar sibuk dengan hal-hal yang kita lakukan gitu. Terus yang lainnya lagi, perbaiki tingkat ibadahmu dan kualitas hubunganmu dengan penciptamu. Tahu gak sih teman-teman, Allah itu maha pencemburu tahu. Jadi kalau misalnya kita nih lebih banyak ngasih porsi cinta kita kepada makhluk penciptanya, makhluk ciptaannya gitu kan, sebesar ini, sedangkan kita ngasih porsi kepada sang pencipta kita tuh cuma sebesar ini gitu kan, rasa-rasanya tuh nggak adil gitu kan. Rasa-rasanya tuh kita nggak tahu diri banget sebagai seorang hamba gitu kan. Seakan-akan Allah tuh ngomong gitu kan, hambaku kok kamu tega banget sih sama aku gitu kan, aku ini penciptamu loh gitu kan, tapi kenapa kamu memberikan porsi cintamu itu lebih besar kepada sesama ciptaanku ketimbang sama penciptamu sendiri gitu kan. Sedangkan si doi itu makhluk ciptaanku yang tidak kuasa atas dirinya sendiri gitu. Jadi kenapa kamu bisa memberikan rasa cintamu itu lebih besar pada rasa cintamu kepadaku gitu. Jadi di sini yang harus kita perbaiki adalah porsi cinta kita tuh jangan ada kasih ruang sedikit pun untuk si doi gitu yang belum pasti menjadi jodoh dunia akhirat kita gitu. Jadi hati kita itu fokuskan aja hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga, orang tua, saudara gitu. Pokoknya yang halal bagi kita aja dulu gitu. Jangan beri celah sedikit pun untuk hati kita mencintai yang bukan mahram kita gitu. Terus teman-teman juga pasti tahu kan ya kisah-kisah cinta para nabi kita gitu kan, kisah cintanya Rasulullah kepada istri-istrinya gitu kan. Terus salah satunya kisah para sahabat juga nggak kalah kerennya gitu. Salah satunya itu yang saya baca itu kisah cintanya Salman Al-Farisi. Jadi ketika itu Salman Al-Farisi itu berniat melamar pujaan hatinya, yaitu wanita solehah kala itu, tentunya ke jenjang pernikahan, bukan hubungan yang lain. Nah dia datang itu ngajak sahabat sekaligus sepupunya, yaitu Abu Darda. Nah ketika itu udah sampai di rumahnya kan, bertemu sama orang tuanya, orang tua si wanita ini. Nah Abu Darda sebagai wakil Salman mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya gitu kan. Setelah udah diutarakan, orang tua si wanita ini berdiskusi sama si wanita ini di kamar si wanita tersebut gitu kan. Nah setelah keluar, alangkah terkejutnya gitu sama dengan jawaban yang akan didengarnya kala itu gitu kan. Ternyata orang tuanya tuh bilang, saya menyampaikan jawaban dari putri saya, bahwa putri saya menolak lamaran dari Salman Al-Farisi, namun dia bersedia jika bersama dengan Abu Darda gitu. Bisa bayangin gak sih hatinya Salman Al-Farisi ketika itu tuh pasti sangat-sangat campur aduk banget ya.
marah, sedih, kecewa gitu kan, malu, dan entah rasa-rasa apa lagi gitu. Namun Salman Al Farisi itu lebih mulia ketimbang segala rasa-rasa itu gitu. Jadi Salman itu menguasai cintanya atau mengendalikan cintanya, bukan ia yang dikendalikan oleh cintanya, bukan menjadi budak cintanya gitu. Jadi ketika ketika itu Salman tuh, akal sehat Salman tuh langsung bergerak gitu, menerima dengan lapang dada segala titik qadarullah, ketetapan Allah gitu. Jadi misalnya teman-teman ada orang yang diam-diam disukai gitu kan, dan selalu didoakan di sepertiga malam, ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan harapan gitu, maka yang bisa teman-teman lakukan adalah memperbaiki diri lagi, lebih baik lagi, ikhtiarnya dikencengin lagi gitu. Ternyata menurut kita itu baik, belum tentu baik menurut Allah gitu. Jadi Allah tuh tahu mana yang baik untuk kita gitu. Oh ternyata si dia mungkin belum baik untuk aku gitu, jika disandingkan sama aku mungkin dia bukan jodoh terbaik yang Allah berikan gitu. Berarti Allah tuh lagi nyiapin jodoh terbaik yang akan aku dapatkan selanjutnya gitu. Jadi sekarang tuh kita fokus aja memperbaiki diri dulu gitu. Dan saya juga pernah dengar ustazah saya bilang kan, waktu di pondokan dulu, ustazah saya bilang gini, nikah itu nggak masalah waktu dan usia gitu kan, nikah itu masalah kesiapan dan kematangan gitu. Jadi waktu itu kan teman-teman SMP, SMA, bahkan kuliah gitu kan, banyak yang nikah muda gitu kan, dibilang iri lah gitu kan, pasti sangat iri gitu kan. Tapi ternyata benar juga kata ustazah gitu kan, oh ternyata mereka nikah muda itu karena Allah tuh mandang hambaku yang ini tuh udah siap dia nikah gitu kan, udah mentalnya tuh udah siap buat nikah gitu. Jadi ya udah didatangin aja jodohnya gitu kan. Kalau misalnya saya belum didatangkan jodohnya, berarti Allah belum melihat kesiapan dan kematangan mental kita untuk menghadapi pernikahan tersebut gitu. Nah ketika kita udah siap, pasti Allah datangkan jodoh untuk kita langsung gitu kan. Karena ketika kita sudah menghadapi pernikahan, tentunya kita dengan kesiapan tersebut kita nggak akan gelagapan untuk menghadapinya gitu. Nah kisah lain datang juga dari Nabi tertampan kedua setelah Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa sih yang gak kenal dengan kisah spektakuler yang satu ini gitu kan, yang dengan waktu itu Nabi Yusuf lewat di depan para pelayan Zulaikha aja sampai teriris tangannya ketika motong buah apel itu aja, gak kerasa saking terpesonanya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam gitu. Nah quotes yang bisa diambil di sini tuh, ketika Zulaikha mengejar cintanya Nabi Yusuf, Allah jauhkan Nabi Yusuf darinya gitu. Namun ketika Zulaikha mengejar cintanya Allah, maka Allah datangkan Yusuf untuknya gitu. Jadi ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita tuh harus kejar cintanya Allah dulu gitu, baru nanti Allah akan datangkan cinta yang akan mendampingi kita untuk menuju surganya Allah gitu. Jadi fokus aja kejar cintanya Allah dulu gitu. Jangan fokus ke cinta-cinta yang masih semu, yang belum tentu gitu. Nah jadi yang lagi bawa HP sekarang, segera hidupkan HP-nya, cari nomor si doi, gebetan, lagi PDKT-an atau lagi pacaran gitu kan, bilang sama dia, maaf kita putus aja ya gitu, maaf sampai sini aja ya gitu kan, karena aku udah sadar ternyata pacaran itu dilarang, ternyata hal ini tuh salah gitu. Nah, semoga kalau misalnya kita jodoh pun nggak akan kemana gitu kan. Yang penting kita fokus memperbaiki diri aja dulu gitu, dan jangan komunikasi lagi gitu. Jadi segera putuskan dan tinggalkan, karena pacaran itu hal yang sia-sia dan merugi menurut saya. Karena saya sendiri telah merasakan gitu. Saya bisa ngomong kayak gini tuh karena kayak saya tuh udah pernah ngalamin gitu. Tepatnya dulu pas masih SMP tuh saya bilang, ya Allah aku tuh pengen deh jatuh cinta tuh pas kuliah aja, ketika aku udah dewasa gitu. Ternyata celoteh yang cuma asal ngomong aja kayak gitu tuh dikabulin sama Allah beneran gitu. Pas saya udah kuliah, dan tepatnya pas 1 tahun pandemi ini gitu kan, Allah datangkan orang asing yang gak saya kenal sama sekali gitu kan, tiba-tiba ngechat. Dan awalnya sebenarnya saya tuh kalau misalnya ada nomor asing tuh nggak pernah saya gubris gitu kan, tapi entah kenapa waktu itu saya meladeni gitu. Akhirnya lama kelamaan sering chattingan gitu kan, sering canda gurau,
terus ya kayak orang lagi jatuh cinta kayak gitulah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya belum sampai ke tahap yang namanya pacaran gitu, masih pendekatan gitu kan. Ya bukan, ya maksudnya saya bersyukurnya tuh saya nggak pacaran gitu loh, maksudnya nggak terjerumus ke hal yang bernama pacaran tersebut, walaupun hal yang saya lakukan itu sebenarnya juga salah gitu kan, karena akan mendekati yang namanya pacaran tersebut gitu kan. Akhirnya waktu itu kami tuh sebenarnya sama-sama sadar bahwa hal ini tuh salah dan sangat apa ya, sangat melenceng dari ajaran agama Islam. Kita tuh sama-sama tahu bahwa hukumnya tuh dilarang gitu, dosa besar kalau kita ngelakuin kayak gini gitu kan, chattingan buka dengan yang bukan mahram, bahkan sampai teleponan gitu kan. Akhirnya kami sama-sama sadar dan udah nggak komunikasi lagi sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Kayaknya tuh Allah tuh waktu itu apa ya, nguji gitu sebagai ujian gitu kan. Bisa nggak sih kamu tuh muslifatul melewati rintangan ini gitu kan, kamu lolos atau gagal gitu kan. Kalau lolos alhamdulillah, berarti kamu menepati janjimu dulu, karena waktu dulu saya tuh pernah nulis di buku kan, pacaran itu haram gitu. Terus akhirnya alhamdulillah banget, alhamdulillah Allah tuh masih sayang sama saya, dan akhirnya saya tidak sampai yang namanya pacaran, walaupun saya tidak membenarkan hal yang sebelumnya gitu. Maksudnya yang PDKT itu kan sama aja ya gitu ya, itu teman-teman. Jadi semoga sharing saya yang sedikit ini bisa membantu teman-teman untuk fokus dan istiqomah dalam berhijrah gitu, istiqomah dalam hal kebaikan. Semoga kita selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah segala apa yang kita lakukan gitu. Segera tinggalkan dia, ketinggalkan dia karena dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.